Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi bi sidqi niyatihi kafa wa man tawassala ilaihi bi ittiba'i syari'atihi qarraba wa adna wa bi khalisi niyatihi wa salihi amalihi ajaba wa labba. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man hafadha dinahu wa jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kasih Pais Bapak Sugeng Mulyadi dan pengawas SMB Bapak Aminuddin. Saya saya sampaikan benarnya Bapak dengan lebih tahu. Terus Ketua Akpai Bapak Pianto dan segenap pengurus Akpai DPD Kabupaten Purbalingga, pengurus KKG SD, pengurus MDMB PAI SMP, pengurus MGMB PAI SMA SMK, para pengawas SD, SMP, SMA, SMK yang saya hormati, dan semuanya saja yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, walsyukurillah, pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan untuk ta'aruf. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Ini merupakan kesempatan yang bagus sekali yang perlu saya manfaatkan untuk lebih mengenal stakeholder di Kemenang Purbalingga ini hendaklah kita niati bersama-sama, walaupun kita ini ya tentu ada, selain kita ini berjuang mengabdikan diri untuk kemajuan negeri dan agama ini, tentu kita juga harus didukung dengan kesejahteraan. Ini apa itu? Ini kan tadi kan kalau di garis bawah itu peningkatan mutu pendidikan, dan itu harus didukung dengan peningkatan kesejahteraan, peningkatan keahlian, kompetensi, profesionalitas itu. Dan ini dari berbagai kreativitas dan inovasi yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan ini sangat luar biasa. Jadi berbagai hambatan dan halangan itu bisa dicarikan solusinya. Seperti tadi pesantren virtual ya, Ramadan, terus cerdas cermat, tausiah virtual, terus dengan yang lomba-lomba itu ada maksi, ada pentas PAI dan lain sebagainya. Itu merupakan kreasi-kreasi yang baru yang perlu kita kembangkan. Dan itu inovasi itu perlu ya. Inovasi itu kan menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal yang baru yang lebih baik. Kalau menurut istilah Arabnya al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi memelihara atau mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Ini memang dalam hadis itu kan ada yang mangkana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, itu dia beruntung. Nek coro dagang itu ya untung lah. Ya kati. Terus mangkana yaumuhu sawaan min amsihi, sawaan bi amsihi wa huwa maghbun. Apabila hari ini kok sama dengan kemarin, tidak ada peningkatan, itu dia tertipu. Terus yang ketiga, mangkana yaumuhu sawa syarran min nafsihi bahwa
halikun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, dia itu binasa. Nah ini namanya Akwai, MGMP dan lain sebagainya ini itu sudah melakukan itu. Nampaknya inginnya yang pertama yaitu hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan adanya Akpai ya, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, itu organisasi universitas perlu. Sebabnya la Islama illa bijamaatin, Islam tidak ada kecuali dengan jamaah organisasi. Percuma kalau jamaah itu tidak ada kepengurusan. Wala jamaata illa biimaratin, tidak ada organisasi, tidak ada jamaah kecuali dengan kepengurusan. Karena jamaah kumpul-kumpul, budak-budak, nggak ada koordinasinya, nggak ada ketuanya kan, ini tidak ada kekuatan. Seperti tadi Pak Prianto, agar kuat itu harus kompak. Ini Pak dari ya. Dan dengan terus kemudian wala imarota illa bi'ta'atin, tidak ada kepengurusan kecuali dengan ketaatan dari anggotanya. Jadi apa ini harus merupakan organisasi yang kuat, yang termanage secara bagus. Sebab al-haqqu bila nizam yaghlibul batilu bil. Jadi perkara hak yang tidak dimanage secara baik itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage secara baik. Nah, ini jadi kita perlu, kalau asosiasi ini dikelola dengan baik, dimanage dengan bagus, itu sehingga harapan tadi kuat dengan kompak. Memang ada ya, al-ittihadu yurisul quwwah. Persatuan itu bisa melahirkan kekuatan. Ya, kita kalau melihat ini ya, melihat filosofi Sapulidi, kalau 1, 2 itu kan hanya paling yang tapi kalau Sapulidi ini yang kuat ini disambut dengan religi yang benderanya itu besar. Jadi tidak hanya besar dari sisi jumlah, tapi juga besar dari sisi mutu. Dalam Al-Quran itu kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Banyak sekali golongan yang kecil itu mampu mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Nah, kalau kita ingin kuat, ini tentu berbagai upaya kita lakukan. Seperti tadi berbagai apa yang sudah disampaikan ini kan, kita diminta melakukan lobby. Selain lobby ya robi juga. Kita doa itu doa itu merupakan senjata kaum mukmin itu doa. Dan kita itu akan lebih kuat kalau dengan kita berdoa. Dengan doa itu punya keyakinan. Padahal ana indadzan abdi. Allah itu tergantung pada keyakinan hambaku. Jadi kalau kita mempunyai kekuatan dan rencana yang bagus, manajemen yang bagus, itu akan melangkah itu dengan keyakinan, apalagi didorong dengan doa. Nah, ini tadi sudah saya catat, dan nanti akan kita bicarakan juga dengan Kasih Pais bagaimana menampung dan bagaimana solusinya. Tadi sudah banyak kita harus bersinergi, lebih tidak hanya antara Kemenak dan Kemdikbud, juga antara Kemenak dan Pemkabupaten, terus antara Kemenak dan Pemgub, pemerintah, pemerintah provinsi itu. Jadi itu berbagai upaya itu memang harus kita coba kita lakukan berbagai lobby
Ini kadang itu lobby itu tidak harus banyak. Kadang bertemu dengan gubernur Pak ini, oh iya ya, terus dia apa itu bicara dengan kabit-kabit atau kasih-kasih yang terkait dengan masalah yang kita bicarakan itu. Kadang selesai, tidak perlu macam-macam. Kadang ya, kadang itu perubahan itu begitu mudahnya kalau Allah itu menghendaki. Nah ini jangan hanya mengandalkan okoh, tapi juga akal, juga hati. Ya. Dan seorang guru itu adalah tokoh perubahan yang luar biasa. Tidak ada perubahan, tidak ada bidang yang tidak membutuhkan guru. Bidang agama, bidang hukum, semuanya dari sisi apapun itu butuh guru. Guru ya, itu luar biasa. Nah sekarang tantangan guru kan banyak sekali. Tidak hanya diri pribadinya remaja ini yang apalagi baru apa itu pubertas gitu ya, itu kan gejolaknya banyak, dia krisis identitas. Itu tentu mereka ingin mengidolakan apa yang pas dengan idolanya itu. Pokoknya yang diidolani itu siapa, dia akan menginternalisasi nilai-nilai yang dimiliki itu. Kalau dia kok apa itu mengidola seorang penyanyi atau itu sak pola ya, sak pakaiannya, sak itu ditiru. Nah ini yang kita perlu kita bentengi. Ini perlunya pendidikan moral dan akhlak. Akhlak itu sama dengan karakter. Pendidikan kita kan itu pembentukan karakter. Ini ya. Terus kemudian, nah ini semua harus didukung dengan piranti-piranti dan media-media yang kira-kira bisa digunakan untuk tujuan kita yang sangat mulia itu. Terus ya ini itu yang dari diri pribadi anak-anak didik kita itu belum lingkungan sosial, lingkungan teknologi, lingkungan berbagai macam sekarang medsos itu. Padahal menurut penelitian kalau anak-anak sering menggunakan gadget gitu ya, itu sangat ini sangat bisa merusak otak dan kepribadian. Jadi sampai itu yang namanya sekarang itu kecanduan HP itu kan merupakan fenomena di mana-mana. Terus dokter psikolog, psikiater, rumah sakit gila. Rumah sakit apa? Iya. Itu kan sekarang ini banyak diminati oleh orang-orang yang mempunyai masalah psikologis. Terus di samping itu kita harus meningkatkan diri kompetensi, bisa melalui formal maupun non formal, informal. Jadi itu harus ini. Pokoknya thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimah, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dan itu harus kita kokarkan. Mungkin ya saya itu S1 ya, tapi saya upayakan setiap hari harus membaca. Saya itu sukanya membaca ya kitab gundul, ya kitab gondrong, kitab kuning, kitab putih, bahkan semungkiran nggak tahu pada apa yang roda kuning, roda hijau. Di laptop saya itu saya install Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu isinya itu ada 60.000 judul kitab, 60.000 kitab lah. Ya, ada fikih, ada tauhid, ada tafsir, ada hadis dan syarahnya. Iya. Rata-rata bunyi. Yang namanya tafsir itu jarang sekali kalau ada harkatnya. Kemudian juga secara hadis. Secara hadis Bukhari saja ada beberapa saja itu. Yang terkenal kan Fathul Bari.
banyak itu. Terus kemudian yang sekarang muslim itu yang karya Imam Nawawi, belum kitab-kitab kecil-kecil itu yang banyak sekali. Dan ada bahasa, ada pokoknya macam-macam. Bahasa sendiri kan ada nahu, sorok, ada balawah, batik, ma'ani, bayan itu ya. Itu banyak sekali. Nah ini seorang guru memang ada minimal dalam rangka mentransfer ilmu ya. Itu pertama menguasai bahan materi. Terus kedua menguasai metodologi. Itu kalau seorang kok dua hal itu kok kurang, ini sangat sulit untuk diharapkan keberhasilannya. Jadi apa itu penguasaan materi dan metodologi. Metodologi itu kan dalam apa itu dalam seorang ulama ahli pendidikan at-thariqatu ahammu minal ma'addah. Metodologi itu lebih utama daripada materi itu sendiri. Sebab materi tanpa metodologi itu kan kurang sulit berkembang. Ya, metodologi penelitian, metodologi pembelajaran dan metodologi lain. Jadi kalau seorang pendidik menguasai minimal dua itu sudah lumayan. Selain itu juga ada keahlian. Jadi ada apa itu kan saya itu kadang mudah menyampaikan terkait dengan apa itu yang terkait dengan ini kotak itu apa istilahnya? Kan ada kebergelan, ada apa itu yang kognitif ya, sisi kognitif, terus afektif, terus psikomotor. Itu tiga hal. Jadi kognitif sisi intelektualnya, terus apa itu afektif sisi ya, terus psikomotor itu kan kebergelan. Bagaimana apa itu dia mengaplikasikan ilmunya. Jadi tiga. Dan ini perlu untuk psikomotor kan perlu latihan. Nah ini jadi terus kemudian yang terkait untuk perubahan karakter itu saya suka mengutip Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan bahwa berpikir itu melahirkan ilmu. Berpikir itu melahirkan ilmu. Ilmu mempengaruhi halul qalbi. Halul qalbi itu suasana hati. Nah, halul qalbi itu suasana hati itu mempengaruhi tingkah laku. Jadi kalau kita itu ingin merubah seseorang yang asalnya katakanlah bakhil menjadi apa itu dermawan ya, bakhil menjadi sahi dermawan, itu bagaimana? Ya harus diberi pengertian. Ini loh keutamaan apa itu dermawan itu begini. Terus bahayanya kalau bakhil itu begini. Itu dari berbagai sisi, entah itu dari sisi psikologis maupun dari sisi teologis ya. Orang yang memberi itu lebih puas dan lebih berharga, lebih punya harga diri daripada meminta. Nah, itu harus dikembangkan, ditanamkan pada anak-anak kita. Dan apalagi ya, as-sakhi qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Makanya kalau apa itu orang-orang ini yang sedang berkontestasi dalam merebut itu kursi itu, mereka banyak menjadi orang-orang dermawan. Karena apa? Ingin dekat dengan pemilihnya. Makanya itu kan tadi dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan neraka, dengan surga dan jauh dari.
Nah, kadang yang diburu itu hanya dekat dengan manusia agar mereka dapat simpati itu. Ya nganu lah, buru bidding gitu. Nah, kalau yang entah dekat dengan Allah atau apa itu kadang nggak digubris. Sebab di Banjarnegara itu ada kasus ketika masa-masa kampanye itu ada seorang itu calon calegnya mencalekkan diri, itu ada kelompok pengajian. Ini anggotanya pinter nih, 50, dia pun bagi pulau saya belikan kursi 50. Nah, pada saat penghitungan suara, ternyata di komunitas itu, di desa itu tidak ada 50. Akhirnya kursinya diambil hanya sebanyak yang pemilihan saja. Ini kan mengenaskan sekali. Ini ya, yang mengenaskan itu malah itu yang pemberinya itu. Ya benar-benar nggak ikhlas. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dia itu krisis moral. Krisis moral itu tantangan guru sendiri. Jadi sekarang itu gurunya anak-anak itu tidak hanya Pak Guru dan Bu Guru, tidak hanya Bapak dan Ibu, Kiai dan Ustadz, tapi ini medsos itu menjadi gurunya. Bahkan kadang medsos itu lebih didengar daripada gurunya itu sendiri. Nah, ini bagaimana menyikapi itu? Kita harus benar-benar menggunakan medsos untuk media pendidikan. Ya mungkin seperti tadi secara virtual dan lain sebagainya, kita konten HP, konten itu apa yang kita instalkan pada itu masing-masing pilih HP itu agar setiap kali ya pembelajaran yang sekarang apa istilahnya kalau pembelajaran memakai ini online ya PJJ yang non buku itu kan kami tidak menggunakan buku, tapi ini tidak menggunakan kertas ya, tapi membuka ya dengan laptop, dengan itu, dengan HP, ya itu. Nah, itu kan memang di apa itu di zaman milenial ini memang kita harus pintar-pintar berkreasi dan berinovasi. Ini tujuannya apa? Biar tujuan kita itu bisa tercapai. Tujuan kita tercapai. Seperti kalau visi ya, visi Kementerian Agama Republik Indonesia itu Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, yang moderat, yang cerdas dan unggul untuk mewujudkan masyarakat, mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, terus beradab dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Jadi ini apa itu peran ibu dan bapak guru itu sangat apa yang melekat di situ. Ya, kan mewujudkan masyarakat yang saleh, terus moderat, cerdas, unggul gitu ya. Ya ini sekarang ini kita kan tantangan kita itu intoleransi, terus radikalisme, terus apa ekstremisme dan lain sebagainya. Isme itu yang perlu kita perangi lewat pendidikan, karena tadi menurut Pak Ghazali berpikir itu melahirkan ilmu mempengaruhi hal qalb, situasi hati, maksudnya perasaan itu sangat terpengaruh dengan ilmu. Ya, rasa hati ini mempengaruhi tingkah laku. Jadi kita hendaknya mendidik manusia, mendidik anak-anak itu secara manusiawi. Sebab mereka itu punya idealisme, mereka punya cita-cita, mereka punya orientasi. Jadi nggak mungkin orang itu masuk jurusan pertanian semuanya, nggak mungkin. Terus jurusan agama semua nggak mungkin, jurusan hukum semua nggak, karena mereka punya orientasi dan idealisme itu sendiri, punya cita-cita.
Dan ini kita hargai karena itu potensi, ya, potensi manusia. Dan itu potensi itu Allah yang memberi. Sebab manusia itu kan sudah diciptakan menjadi khalifah, pemimpin di apa ini? Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah bersabda kepada manusia, pada malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Ya, padahal di muka bumi ini banyak aspek, banyak dunia, macam-macam itu. Nah, nggak boleh, nggak bisa. Memang harus beragam dan heterogen itu. Makanya perbedaan itu merupakan sunatullah. Kita tidak bisa memaksakan satu paham, satu ideologi, satu keyakinan itu nggak bisa. Dan Allah sendiri memberi kebebasan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah ini, jadi yang perlu, yang banyak tuntutan untuk guru itu ya harus peka terhadap perkembangan zaman, peka terhadap perkembangan anak didik sendiri, perkembangan intelektual, perkembangan kepribadian, ya itu sangat berat sebenarnya. Tapi justru guru itu yang diuntungkan. Benar itu ya, seorang guru itu sangat mulia menurut Allah. Fadlul alim ala abid kafadlil qamari ala sa'il kawakib. Keutamaan seorang guru dibanding orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan kelebihan bulan purnama dibanding dengan bintang gemintang. Jadi kan kalau bulan purnama itu kan ya bersinar juga menyinari. Tapi kalau bintang itu bersinar tapi tidak menyinari. Jadi kalau kita melihat bintang, itu ada bintang. Tapi dengan adanya bulan purnama itu bersinar, tapi juga kita bisa tersinari. Demikian juga saya kira guru-guru itu hendaklah menjadi sinar pelita bagi lingkungannya, bagi anak didiknya, masyarakatnya. Itu tanpa guru, nggak ada bedanya antara manusia dengan hewan. Makanya sama-sama hewannya sebenarnya. Hewan kan masuk makhluk hidup ya. Nah, menurut istilah ilmu mantek, al-insan hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa bicara. Padahal bicara itu kan mesti berpikir kan. Makanya ilmu mantek itu, ilmu bicara itu yang dibahas bagaimana itu berpikir. Ilmu mantek itu atau ilmu logika. Jadi mantek itu kan ilmu bicara, tapi isinya itu ilmu berpikir. Bagaimana rumus-rumus berpikir. Itu jadi ada silogisme itu. Jadi saya mengapresiasi langkah-langkah yang kreatif dan inovatif dari anggota AKPA ini ya. Dan mudah-mudahan kreativitas dan inovasi ini selalu berkembang untuk mewujudkan masyarakat yang yang saleh, yang moderat, yang cerdas, yang unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, ya, berkepribadian. Ini tentunya perlu perjuangan, termasuk perjuangan kesejahteraan. Nah, saya belum pernah jadi kasih pais ya, dan belum pernah jadi kasih penua. Jadi saya masih banyak belajar terkait dengan ini. Tapi secara umum ya pendidikan itu ya terkait dengan rasa, cipta karsa itu kan kebudayaan itu